Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang ngelihat Rasulullah itu langsung berubah. Orang yang pengen bunuh Nabi, ngelihat Nabi, gak jadi pengen bunuh, malah pengen ngelindungin. Siapa? Suraqah. Dia tuh tadi itu dijanjiin sama Abu Jahal untuk membunuh Nabi dan dikasih hadiah mi'atunaqah, 100 ekor onta. 1 ekor onta harganya 50 juta. Berarti dikasih berapa? 5 miliar. Hadiah membunuh Nabi itu 5 miliar dan itu gede loh. Dan buat Suraqah gak susah membunuh Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu hanya hijrah berdua. Bukan dengan Umar, bukan dengan Hamzah. Tapi dengan Abu Bakar. Gampang membunuhnya. Kalau Muhammad hijrahnya didampingin Umar, Suraqah mikir, masa cuman 5 miliar. Kalau Umar yang ngedampingin gue minta 20 miliar dong, resikonya gede. Karena yang dampinginnya Umar. Ini juga sebuah teka-teki. Kenapa sih Nabi hijrahnya gak bareng Umar aja? Padahal Umar sebelum hijrah posting dulu kan. Hijrah aja live streaming. Postingnya gimana di sosial media? Waktu itu sosial medianya Ka'bah. Dia berdiri depan Ka'bah. Dia bilang, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, fa'alamu anni muhajir. Itu kalau bahasa sosmed posting, gua mau hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu, di Sherlock sama dia. Tunggu saya di balik bukit itu. Kita ketemu di sana, meeting pointnya. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Saya akan lewat jalan itu. Mana ada yang berani? Diam semua semekah. Termasuk Suraqah. Suraqah pura-pura gak tahu. Ada apa sih kok rame-rame? Jadi kenapa gak berani sama Umar? Siapa yang berani sama Umar? Coba kalau Nabi hijrah bareng Umar, ada gak yang berani menghalangi? Maka gak akan ada adegan Suraqah, adegan sembunyi di Gua Thur. Gak ada tuh. Kenapa? Karena didampingin Umar. Teka-teki. Tapi saya gak akan jawab sekarang biar kepo. Kenapa gak Hamzah? Pemanah, sniper. Penunggang kuda. Paman beliau pula. Kenapa gak Utsman? Utsman orang yang kaya raya, kabilahnya kabilah yang paling kuat di kota Mekah. Sehingga Nabi kalau hijrah bareng Utsman, fasilitasnya gampang. Mobilnya mobil Alphard. Terus nanti di rest area disediakan lounge. Kalau Nabi hijrahnya bareng Utsman karena kaya raya. Kenapa? Atau Abu Bakar yang fisiknya enggak seperti Umar, saya enggak bilang lemah karena kita lebih lemah daripada Abu Bakar aslinya. Abu Bakar yang dibilang lemah itu ternyata ahli jihad juga kan. Beliau berpedang, beliau ngelawan musuh. Jadi kayak gitu tuh di kalangan sahabat disebut lemah. Kalau di kita tuh udah jagoan tuh. Udah jadi jawarannya kita tuh. Tapi jawarannya kita ternyata yang paling lemah di antara sahabat. Abu Bakar yang gak seperti Umar dan Hamzah. Kekayaannya udah habis karena habis dipakai untuk membeli budak, dimerdekakan. Gak kayak Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Secara hubungan kekeluargaan gak seperti Hamzah. Karena bukan siapa-siapa. Secara dukungan kabilah, Abu Bakar itu kabilah Bani Taim. Bani yang paling lemah di kota Makkah. Kenapa dengan Abu Bakar? Sehingga buat seorang Suraqah membunuh Muhammad yang cuma didampingin Abu Bakar, itu tuh gampang, gak ada resiko. Mencari jejak Rasulullah, gampang, dia tuh pembaca jejak. Dia bisa ngelihat di tanah, onta yang lewat itu ukurannya berapa, di atasnya itu yang menungganginya laki-laki atau perempuan itu ketahuan dari dalamnya jejak onta tersebut. Suraqah bisa tahu itu. Wah yang di atasnya cewek nih, tahu. Di atasnya cowok nih, tahu karena beratnya beda. Di atasnya anak kecil, tahu. Di atasnya orang yang ditawan, tahu. Kenapa tahu bahwa di atasnya ditawan? Karena dia meronta-ronta, jadi jejaknya tuh kayak acak gitu, tahu banget. Suraqah pembaca jejak yang legend banget lah. Sehingga buat Suraqah mendapatkan 5 miliar gampang. Dan benar juga, dan dia dapat menemukan Rasulullah, tuh Muhammad. Di antara semua yang mencari jejak, Suraqah yang pertama menemukan Rasulullah bersama Abu Bakar lagi naik onta menjauh dari kota Mekah. Ketika Suraqah mendekat, Rasulullah menawarkan sesuatu yang gak realistis banget. Ya Suraqah, pastinya ekspresi Nabi gak bisa kita wakilkan dengan ceramah. Cuman kita yakin harus beriman, ekspresi Nabi itu menawan banget, keren banget. Sampai orang yang paling benci sama Nabi seperti Suraqah, yang pengen dapat untung dari membunuh Nabi seperti Suraqah, bisa berubah hatinya. Ya Suraqah, gimana menurut kamu? Kalau aku janjikan kepada kamu, kamu akan bisa memakai mahkota Raja Persia dengan baju kebesaran Raja Persia. Kata Suraqah, Raja negara Persia yang besar itu?
Ya kata Rasulullah, mau, gimana caranya? Kata Suraqah, caranya halangilah orang yang ingin menghadang kami, orang yang ingin menyakiti kami, halangilah mereka. Baik Muhammad, ada lagi apa yang bisa saya lakukan Muhammad? Saya akan lakukan apapun supaya kalian sampai ke Madinah dengan selamat. Apa saya perlu ikut? Kata Rasulullah, enggak usah, di sini aja. Baik, pergi Rasulullah. Suraqah diam. Begitu lewat yang pembaca jejak lain yang amatiran, kan dia pro banget kan? Yang amatiran kan di bawah dia tuh. Biasanya kan yang pro ini didengar kan. Kalau yang pro mah bebas gitu. Pas datang yang amatiran pembaca jejak. Suraqah, lihat Muhammad enggak? Aku yang paling baik dalam membaca jejak di antara kalian. Dan kudaku ini kuda yang paling cepat. Aku tidak melihat Muhammad lewat sini. Carilah tempat yang lain. Kalau Suraqah yang ngomong enggak ada yang enggak percaya. Cari tempat lain. Suraqah pulang tidak menemukan Rasulullah SAW. Kehilangan 5 miliar. Untuk sebuah tawaran yang gak realistis. Apa? Memakai mahkota Raja Persia yang lagi jaya-jayanya. Dan mahkota itu gak bisa dipakai kecuali ditaklukkan. Gak realistis kan? Kenapa? Akhlak. Yang menawan buat Suraqah bukan tawarannya. Tawarannya kayak gak mungkin lah. Kenapa gak mungkin? Kalau Rasulullah menawarkan mahkota Raja Persia habis menang perang Badar, itu agak sedikit realistis. Soalnya udah ada tren menang nih. Ini dalam keadaan terusir, nawarin mahkota Raja Persia, satu di antara dua imperium yang lagi berkuasa. Kan gak realistis banget tawarannya. Terus apa yang menakjubkan buat Suraqah sampai diambil tawaran ini dan ditinggalkan tawaran yang lain yang lebih realistis? Abu Jahal itu punya lebih dari 1000 onta, ngasih 100 itu gak ada apa-apanya, receh banget buat Abu Jahal. Kenapa gak ngambil yang itu aja? Kenapa mengambil yang ini yang gak realistis? Karena kagum, takjub dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Gak dikasih mahkota juga gak apa-apa. Penting udah ngeliat Rasul, oh ini Rasulullah, aduh gak tega menyakiti beliau. Ya udah Rasulullah lanjutkan, saya yang hadangi orang-orang yang ingin menyusul engkau, yang ingin memburu engkau. Ini akhlak. Dan nanti di Madinah juga kayak gitu akhlak. Gimana Nabi SAW itu menjadi omongan di seantero Hijaz. Hijaz itu sekarang tuh daerah Arab Saudi dan sekitarnya. Semua ngomongin Nabi tentang akhlaknya. Ketika Nabi SAW mengutus Ja'far, sepupu beliau ke Habasyah, lalu Raja Habasyah bertanya kepada Ja'far, ya Ja'far, jelaskan kepadaku agama yang dibawa oleh Muhammad itu seperti apa? Ja'far menjelaskan tentang poin-poin tentang Islam, tapi setengah dari penjelasan di awal itu adalah akhlak. Tadi silaturahim, membebaskan budak, menyantuni anak yatim, membantu orang miskin, membayar hutang, jujur, amanah, segala macam. Baru di bawah itu adalah tidak menyembah kecuali Allah Al-Ahad. Di atasnya akhlak. Semua baru di bawahnya akidah dan syariah. Syariahnya masih sederhana, salat. Akhirnya Najasyi mengatakan, ini gak ada bedanya dengan ajaran Nabi Isa. Ajaran akhlaknya sama. Akhirnya mengatakan bedanya agama kamu dengan agama saya itu cuma seperti ini. Ditarik satu garis, tipis banget bedanya. Ketika Abu Sufyan menjelaskan tentang Islam kepada Raja Romawi, saat Nabi mengirim surat kepada Raja Romawi, lalu Abu Sufyan dipanggil karena dia kebenaran waktu itu lagi berdagang di daerah Romawi, dipanggil oleh Raja Romawi, ditanya agama yang dibawa oleh Muhammad itu seperti apa? Abu Sufyan menjelaskan sosok Rasulullah itu dengan menjawab pertanyaan tentang sosok Rasulullah itu, dan pertanyaannya seputar akhlak. Kata Raja Romawi, apakah kalian pernah mendengar dia berdusta? Akhlak. Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Apakah dia orang yang punya keturunan? Itu juga akhlak. Bukan orang yang gak jelas asal usulnya. Dia punya keturunan di antara kami. Apakah dia orang yang mencari harta? Kata Abu Sufyan, bukan. Dia orang yang kaya, istrinya orang yang kaya. Dan seterusnya, baru yang terakhir, apa yang diajarkan? Dicari tahu dulu siapa orang ini. Setelah dicari tahu orang ini, ternyata semua pertanyaannya, jawabannya orang yang keren banget. Baru apa yang diajarkan? Dia mengajarkan tauhid. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Raja Romawi ini mengatakan, kalau yang kamu katakan itu benar, dan orang ini seperti yang kamu sebutkan, maka dia akan berdiri di tempat saya berdiri. Maksudnya dia akan mengalahkan saya dan menguasai imperium Romawi suatu saat nanti. Abu Sufyan langsung kaget. Itu salah satu alasan Abu Sufyan mulai galau. Abu Sufyan ini kan politikus. Dakwah kepada dia itu harus pakai bahasa kekuasaan. Sehingga ketika dia tahu Islam ini akan berkuasa, galau Abu Sufyan. Wah, ternyata agama Muhammad ini
agama yang paling akan berjaya nanti. Kalau agama itu sudah menang, saya belum masuk Islam, jadi apa saya nanti pada waktu itu? Gak mau kalah. Abu Sufyan ini pedagang dan politikus. Sehingga akhirnya dia galau, mulai belajar Islam. Intinya teman-teman, akhlak.